Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita melanjutkan VT sebelumnya ya. Terkait orang yang meninggal, dia punya tanggungan puasa. Disebabkan uzur, kemudian punya kesempatan untuk mengqadha. Atau orang meninggal punya tanggungan puasa, tidak uzur, maka dia itu punya tanggungan, punya kesempatan mengqadha ataupun belum punya, kan wajib membayar fidyah. Kan begitu ya. Wajib membayar fidyah. Nah sekarang jika seandainya puasanya itu diqadha, bagaimana? Oke, kita lanjutkan. Dalam kitab Bajuri, juz 1 halaman 299. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dzakarahul musannif, jadi apa yang sudah dijelaskan oleh musannif, wa al-qaulul jadid, itu adalah qaul jadidnya Imam Syafi'i. Yang mengharuskan fidyah itu adalah qaul jadidnya Imam Syafi'i. Jadi berdasarkan hadis, memang hadisnya man mata wa alaihi siyamun, orang yang meninggal dia punya tanggungan puasa, falyut'im anhu, maka wajib bagi ahli warisnya untuk membayarkan fidyah atas nama orang tersebut. Ini hadisnya. Lalu alasan yang kedua, ini menurut qaul jadid ini kan alladzi huwa ta'ayyan al-it'am wala yajuzu as-shaumu anhu. Jadi harus berupa makanan, harus berupa fidyah dan tidak boleh diganti puasa. Alasannya li'annahu ibadatun badaniyatun. Puasa itu adalah ibadah badaniyah, wahiyah la tadkhuluhan niyabah. Ibadah badaniyah itu pelaksanaannya tidak boleh diganti oleh orang lain, tidak boleh digantikan orang lain fil hayati, selama orang tersebut masih hidup. Maka fakadzalika ba'dal mauti, demikian juga meskipun orangnya sudah meninggal, maka ibadah itu tidak boleh digantikan oleh orang lain. Ini yang mendasari alasan qaul jadid yang tidak memperbolehkan mengqadha puasa. Artinya harus membayar fidyah, tidak ada pilihan menurut qaul jadid. Nah sekarang wal qadim, menurut qaul qadim, la yata'ayyanul id'am, tidak harus membayar fidyah. Ini ada pilihan kalau menurut qaul qadim. Bal yajuzu lil wali aidon ayyasuma anhu. Bahkan boleh bagi wali, bagi kerabatnya, untuk mengqadha puasa orang yang sudah meninggal tadi itu. Bal yusannu lahu dzalik, bahkan disunnahkan. Kama fi syarhil muhadzab, sebagaimana dalam syarah muhadzab, wa sawwaba fir rawdah al-jasmah bil qadim. Bahkan Imam Nawawi dalam kitab Rawdah itu membenarkan yang memastikan qaul qadim ini. Artinya ini boleh dipakai qaul qadim. Jadi qaul qadim dalam konteks ini, yakni mengqadha puasanya orang yang sudah meninggal, itu boleh dipakai. Dan memang qaul qadim itu kalau dalam Bughyah itu ada 18 qaul qadim yang boleh dipakai, boleh diamalkan. Ada 18 di antaranya adalah mengqadha puasanya orang yang sudah meninggal. Nah, ini kan qaul qadim tapi boleh dipakai, boleh diamalkan. Lalu kita lanjutkan di sini, wal qadim la yata'ayyanul id'am huwa al-mu'tamad. Ini adalah pendapat yang mu'tamad. Fahadhil mas'alah minal masail al-mu'tamadah fil qadim. Jadi masalah ini, yakni yang tidak mengharuskan id'am dan bahkan boleh diganti dengan puasa, ini termasuk dari bagian-bagian yang dapat dijadikan pijakan di dalam qaul qadim. Jadi memang ada dalam qaul qadim itu beberapa masalah yang bisa dipakai. Wa inna ma kana al-qadimu mu'tamadan huna, sedangkan qaul qadim itu boleh dijadikan pijakan dalam hal ini li wurudil akhbar as-sahihah, karena berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ad-dallati ala jawazis shaumi, yang menunjukkan atas kebolehan puasa. Seperti hadis Bukhari Muslim yang berbunyi, barang siapa yang meninggal wa alaihi siyamun, yang punya tanggungan puasa, maka shoma anhu waliyuhu, walinya boleh mengqadha puasanya.
Dan hadis Imam Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah pernah menjawab pertanyaan seorang wanita yang diajukan kepada beliau, inna ummi matat. Ini kronologisnya. Ibu saya sudah meninggal, wa alaiha saumun nadrin. Dia punya tanggungan puasa nadar. Afa asum anha, bolehkah saya mengkodok puasa ibu saya? Lalu Rasulullah menjawab, sumi an ummikah, boleh kamu berpuasa untuk mengkodoi puasa ibumu. Itu jawaban Rasulullah. Jadi ini boleh. Berdasarkan dua hadis ini, dan kategori hadis ini kan sama-sama sahih. Jadi boleh, yang kemudian menjadi landasan qaul qadim, sehingga qaul qadim tersebut itu boleh dipakai karena memang ada dalil yang sahih, ada dalil yang soreh, ada dalil yang soreh. Oke, kita lanjutkan tentang wali. Kan bagi wali itu boleh mengkodok puasa orang yang sudah meninggal. Wali itu siapa? Wal muraduh bil wali huna kullu qaribin lil mayyit. Jadi setiap kerabat mayit, meskipun dia bukan ahli asobah, wala warithan, bukan ahli waris, wala waliya malin alal mu'tamad, bukan orang yang mengatur atau orang yang memanajemen hartanya alal mu'tamadi, menurut qaul mu'tamad, yang waliya malin. Artinya, boleh bagi kerabatnya atau bagi orang yang dikuasakan oleh kerabat tersebut, baik dengan ujroh ataupun tidak, atau bagi orang lain yang mendapatkan izin dari mayit, misalkan mayitnya berwasiat, boleh untuk mengkodok puasa mayitnya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi menurut qaul qadim itu boleh mengkodok puasa orang yang sudah meninggal, jadi tidak harus membayar fidyah. Itu menurut qaul qadim. Boleh tidak dipakai qaul qadim ini? Boleh. Karena termasuk masalah-masalah yang dikecualikan dari keseluruhan qaul qadim yang tidak boleh dipakai. Jadi 18 masalah qaul qadim yang boleh dipakai, diantaranya adalah mengkodok puasanya orang yang sudah meninggal. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.